Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan hikmah ditetapkannya hukum muamalah dalam Islam, serta bagaimana penerapannya dalam bisnis modern dan refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, seluruh aktivitas manusia terbagi menjadi dua ranah besar. Yang pertama adalah aktivitas ibadah yang mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah aktivitas muamalah, yaitu aturan tentang hubungan kita dengan sesama manusia, terutama dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Fikih muamalah membahas bagaimana manusia mengelola harta, melakukan jual beli, sewa menyewa, kerjasama bisnis, utang piutang, dan berbagai bentuk transaksi ekonomi lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar saling ridho. Dari ayat ini terdapat dua prinsip besar. Yang pertama, harta tidak boleh diperoleh dengan cara yang batil, seperti penipuan, melakukan kecurangan, riba, atau eksploitasi. Yang kedua, transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka, saling ridho, tanpa paksaan, penipuan, apalagi manipulasi. Rasulullah SAW juga sangat menekankan moral dalam perdagangan. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada." Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Artinya Islam tidak hanya menilai salat dan puasa kita, tetapi Islam juga sangat memperhatikan dalam hal kita mencari penghasilan, yaitu dengan prinsip-prinsip syariah. Di antaranya harus jujur dan dengan cara yang halal. Dalam maqasid syariah atau maqasid asy-syariah, salah satu tujuan utama syariat adalah hifzul mal, yaitu menjaga harta. Karena harta adalah amanah yang harus digunakan dengan benar. Hikmah ditetapkannya hukum muamalah antara lain yang pertama, menjaga keadilan dalam transaksi. Islam tidak membenarkan praktik yang merugikan satu pihak. Semua pihak harus merasa adil. Yang kedua, menanamkan kejujuran dan amanah. Harta yang halal pasti membawa ketenangan. Sedangkan yang diperoleh dengan cara yang batil hanya membawa keresahan dan hilangnya keberkahan. Ketiga, menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Ketika transaksi jelas dan transparan, hubungan antar manusia menjadi sehat dan terbangun saling percaya. Yang keempat, membentuk sistem ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Islam tidak melarang bisnis. Islam justru mengarahkannya agar bisnis dilakukan dengan cara-cara yang bersih, etis, dan mensejahterakan. Di dalam era digital sekarang ini, transaksi semakin mudah. Ada marketplace, ada perbankan online, investasi, bahkan jual beli properti pun dilakukan secara daring atau online. Namun prinsip muamalah tetap sama. Contohnya, transparansi harga. Penjual wajib menyebutkan harga dan kualitas apa adanya. Kemudian tidak memanipulasi promosi, tidak boleh melebihkan kualitas hanya untuk sebuah keuntungan. Yang kemudian tidak ada unsur penipuan atau gharar.
pembeli harus jelas memahami apa yang ia beli. Saya sebagai orang yang bekerja di bidang developer perumahan subsidi misalnya, saya melihat prinsip muamalah sangat relevan. Saat menawarkan rumah, kami harus jujur menyampaikan spesifikasi bangunan yang memang menjadi spek yang akan kami berikan. Kemudian menjelaskan biaya dengan transparan. Tidak boleh memberikan tekanan berlebihan dalam proses akad. Ketika prinsip ini dijaga, kepercayaan konsumen pasti akan meningkat. Proses bisnis menjadi lebih mulus, lancar, dan insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyadari bahwa berbisnis bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga menjaga amanah. Kadang kejujuran membuat kita tidak langsung untung, tapi kepercayaan yang tumbuh darinya, kepercayaan yang ditumbuh dari apa yang kita lakukan, jauh lebih bernilai. Ketika pelanggan percaya misalnya, mereka akan kembali, mereka akan merekomendasikan produk kita, bahkan usaha kita menjadi berkah dan bertahan lama. Muamalah adalah ibadah dalam aktivitas sehari-hari. Jadi, jika kita menjaga agar transaksi itu halal, jujur, dan tidak merugikan siapapun, maka itu adalah amal yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan mengenai tujuan dan hikmah hukum muamalah serta penerapannya dalam kehidupan modern. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan menjadi pengingat bahwa setiap transaksi akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.